Ada Bapak, kami persilahkan. Boleh kita kasih applause buat Bapak Fathul? Terima kasih. Terima kasih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat kopi harusnya lebih semangat ini ya. Walaupun dingin dan mengantuk sedikit, mungkin kopinya sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Sama kayak saya belum dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Terima kasih kepada pembawa acara, terima kasih kepada LLDT Wilayah 11 yang sudah mempercayakan kepada saya sebagai moderator pada acara hari ini, yaitu bimbingan teknis operator PAK Sister PTS Kalimantan Selatan di lingkungan LLDT Wilayah 11 tahun 2024. Ya, terima kasih kepada yang sudah berhadir, baik yang luring maupun yang daring. Ya, hari ini kita akan diisi oleh saudara saya ini sekampus, seperjuangan, Bapak Muhammad Ramdhani Raharjo. Kemudian satu lagi ini saudara kembar saya, Pak Mirza Yogi Kurniawan. Jadi kalau orang sudah tahu ini saya kembar ya. Cuma satu itu belahannya agak besar, satunya agak kecil ya. Kemudian yang satu dilempar ke pantai, satu lagi lempar ke gunung. Jadi agak beda sedikit. Tapi insya Allah kalau Pak Mirza Yogi itu ada di LLDT 11, yang satunya lagi ada ya itu. Jadi kalau ada satu orang saja itu pasti ditanyain. Jadi memang seperti itu kami ya. Baik, untuk memulai di awal ini kebetulan dari LLDT 11 ada yang disampaikan baik terkait dokumen maupun terkait dengan timeline dari kegiatan kita yang luar biasa ini, di mana jabatan fungsional yang sudah dinanti-nantikan dan belum juga sampai sekarang ada eligible-nya di PT. Jadi kita harus bersabar, mudah-mudahan timeline-nya yang keluar nanti dikeluarkan oleh SDM LLDT 11 itu sesuai dengan yang keluar di Sister. Itu mudah-mudahan harapan kita ya. Kalaupun ada nanti tidak sesuai, mohon untuk tidak bersedih tapi malah berbahagia karena mungkin pekerjaannya akan lebih lambat baru. Recording in progress. Baik, oke. Untuk memulai kita persilahkan kepada Ibu Nur Hayati, waktu dan tempat, ulun persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa. Mungkin selama ini kita sibuk komen-komen atau berbalas data tentang Sister Sinkron hanya di grup WAG ya. Nah sekarang mungkin bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Ini semua operator ya Pak Fathul, tapi mungkin sebagian ada juga perwakilan dari pimpinan atau unsur pimpinan yang berhadir untuk mengetahui tentang Sister dan Sinkron. Ini karena periode sudah buka sejak tanggal 24 September kemarin, bukan ya 24 ya. 17 September kemarin sebenarnya sudah buka di Sister untuk yang mau pengajuan LKGB sudah bisa dipilih, sudah bisa diajukan dosennya untuk penginputan. Terlalu gelap. Jadi, jadi Bapak Ibu, ini tadi lupa gini. Ada beberapa peran sebenarnya yang di Sister maupun Sinkron ini. Kalau di Sister sebenarnya mungkin lebih banyak hubungan antara operator PAK sama dosen. Walaupun nantinya tetap ke kami bagian SDM LDikti 11. Tetapi nanti mungkin untuk Sinkron versi 3
itu akan ada 5 peran. Ada peran dosen, ada peran tim komite integritas akademik, kemudian ada operator PAK, ada peran admin LLDikti, dan terakhir tim penilai LLDikti. Dan sebenarnya untuk di Sister mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga waktu BIMTEK pengajuan jabatan angka kredit dosen. Operator PAK itu memberikan data dosen karena tanggal 17 September kemarin sudah muncul di Sister terutama untuk lektor kepala dan guru besar. Kemarin juga tanggal 24 September di kami sudah muncul untuk lektor, tetapi mungkin di operator PTE, operator PAK PTS belum ada yang muncul ya untuk lektor. Nah, jadi karena yang muncul di operator PAK PTS baru lektor kepala dan guru besar, mungkin itu dulu. Tugas operator di sini nanti memonitoring siapa-siapa dosen yang masuk eligible di PTS-nya masing-masing. Kemudian data dosen yang eligible tersebut diinformasikan ke pimpinan masing-masing atau kepada dosennya yang bersangkutan. Nah, dosen yang memang terpilih oleh pimpinan atau memang memenuhi syarat-syaratnya, kemudian memang berkeinginan mungkin untuk mengajukan periode ini bisa mengajukan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang memang sudah harus disiapkan. Nah, dokumen-dokumen tersebut nanti diberikan kepada operator PAK. Jadi peran Bapak Ibu tugasnya untuk lektor kepala dan guru besar mengumpulkan berkas-berkas tersebut juga nanti diinputkan di Sister. Nah, timeline-nya kemarin pembukaan usulan periode 2 di Sister itu di tanggal 17 September sampai 9 Oktober. Jadi kurang lebih hanya 3 minggu. Nanti ditutup lagi. Jadi Sister akan di-freeze itu tanggal 10 sampai 13 Oktober. Jadi hati-hati sebelum di tanggal 9 Oktober yang mau mengajukan lektor kepala dan guru besar itu sudah harus selesai. Paling enggak semua data siap bukan siap lagi, memang harus selesai di tanggal 9 Oktober pukul 23.59. Nah, yang perlu diingat, ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, Bu, kami eligible atau enggak? Syarat nanti mengajukan apa? Jadi mungkin nanti Bapak Ibu operator bisa menginfokan kembali ke dosennya dengan memonitoring sisternya masing-masing dulu nih dosen-dosen mana yang eligible. Nanti kalau mereka merasa eligible enggak bisa nanya ke operatornya. Nanti yang mau ke lektor kepala, mau ke guru besar, diperiksa lagi tuh jabatan akademik terakhirnya memang lektor apa bukan. Yang guru besar sudah lektor kepala, udah minimal pendidikannya udah jelas ya, S2 dan S3. Kemudian telah menempati jabatan akademiknya 2 tahun untuk yang dari lektor ke lektor kepala. BKD, ingat harus 4 semester. Jadi kalau ada dosen yang BKD-nya belum 4 semester, walaupun di Sister terdeteksi eligible, tetapi dia belum 4 semester, misal baru 2 atau 3 semester yang nggak bisa diajukan. Kemarin mungkin dari Kaltim ya, ada ya Bu, oh ini saya mau ngajukan ya. Ternyata pas saya cek dia baru kembali 1 apa 2 semester. Berarti kan BKD-nya cuma sekitar 2 semester. Sedangkan syarat yang diminta adalah telah memenuhi BKD selama 4 semester M. Nah, kemudian total angka kredit dari lektor ke lektor kepala yang diperlukan memang memenuhi atau enggak. Kalau memang tidak memenuhi ya bisa diajukan. Nah, syarat untuk yang PNS itu minimal 3D. Jadi kalaupun PNS walaupun sudah lektor tapi misal masih 3B ya enggak bisa. Itu syaratnya. Kemudian guru besar, jabatan akademik terakhir itu harus lektor kepala, pendidikan minimal S3,
telah menempati jabatan akademik lektor kepala selama lebih dari 2 tahun. BKD-nya diperiksa lagi, sudah memenuhi 4 semester BKD atau belum. Nah, syaratnya kan harus BKD 4 semester telah memenuhi dan dia harus berdasarkan tanggal pengangkatan pertama di SK Japungnya itu dihitung 10 tahun. Jadi walaupun dia mencukupi semua syarat tetapi masa kerjanya belum 10 tahun, Bapak Ibu jangan mengajukan karena itu nggak bisa. Total kum angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi guru besar. Kemudian dosen yang baru lulus S3 dapat mengajukan kenaikan ke GB setelah lulus S3 lebih dari 3 tahun. Tetapi jika kurang maka boleh mengajukan tetapi publikasinya jurnal internasional bereputasi setelah selesai doktor. Dan yang perlu diingat di sini untuk PNS pangkatnya minimal 4A. Jadi kalau masih ada yang 3D, ya nggak bisa. Nah ini kemarin, karena kita akan menggunakan sinkron versi 3, bukan sinkronnya aja ya, tetapi sebenarnya kombinasi dari sister dan sinkron versi 3. Data eligible-nya diambil dari sister. Nah nanti di inputnya dari sinkron versi 3. Setelah ada hasil dan hasilnya memang direkomendasikan oleh tim penilai, maka bisa diupload kembali ke sister untuk mendapatkan sertifikat UKOM-nya. Tetapi kalau menurut tim penilai LDIKTI tidak direkomendasikan, terpaksa mulai revisi mungkin 1 minggu ya. Nah, kalau setelah revisi tetapi tetap tidak direkomendasikan berarti mulai lagi pengajuan dari nol. Nah, syaratnya tetap memiliki ijazah magister. Oh, ini yang pengangkatan pertama ya Bu Eni ya, kemarin tetap di ini ya. Harus ada BKD kan 2 semester ya. Ini keputusan pengangkatan pertama. BKD 2 semester. Oh, ini BKD ada. BKD ada. Oh, hari ini ada. Secara baik Bapak Ibu mungkin ada miskom antara kami di sumber daya. Cuma yang syarat setidaknya dulu dia punya pendidikan minimal S2. Jika mau ini pengangkatan pertama yang benar-benar dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Kalau yang S2 ke asisten ahli, kalau yang S3 bisa langsung ke lektor. Pendidikan pengalaman kerja ini sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajarnya minimal 1 tahun. Ini kami masih mempertimbangkan apakah memang diminta BKD 2 semester atau belum. Ini belum ada jawaban resmi. Jadi kami masih menunggu. Tetapi nanti untuk syarat khusus jurnal yang dimiliki dosen adalah minimal sebagai penulis pertama, tetapi minimal Sintanya terindeks Sinta 6. Jadi kalau ada dosen di PTS Bapak Ibu yang jurnalnya belum terakreditasi atau belum terindeks Sinta, itu artinya dia tidak punya syarat khusus. Otomatis ya Kak, tidak bisa kami proses. Nah, untuk yang asisten ahli ke lektor, karena di kami sudah muncul, itu jabatan akademik terakhir asisten ahli pendidikan minimal S2, telah menempati jabatan akademik asisten ahli selama lebih dari 2 tahun, BKD selama 4 semester telah memenuhi dan total kum angka kredit memenuhi untuk menjadi atau naik ke jabatan lektor. Mungkin yang selanjutnya mungkin akan dari narasumber, tetapi perlu kami ingatkan di sini yang perlu menjadi perhatian semua operator,
yang perlu dipegang ini ada dokumen-dokumen penting. Yang pertama dokumen kebutuhan formasi jabatan akademik. Jadi operator sudah harus memegang dokumen formasi masing-masing prodi. Jadi ketika ada dosen dari sebuah prodi mau mengajukan japung, si operator sudah harus punya dokumen formasi japungnya, jangan sampai nggak ada. Yang kedua, surat pengantar dari perguruan tinggi, nanti ada link Google Drive yang dibikin Bu Eni. Jadi nanti tidak langsung misal mau WA kami mengirimkan surat pengantarnya, nggak lagi seperti itu, tetapi mengirimkan melalui Google Drive. Kemudian nanti ada berita acara persetujuan Senat dan daftar hadir anggota Senat itu minimal 50% dari seluruh anggota Senat. Tetapi kalau itu kalau lingkup universitas mungkin besar, tetapi kalau tingkat sekolah tinggi, politeknik, akademi ya nggak bisa 50% itu kan, karena paling biasanya jumlahnya kisaran 5 sampai 10 orang aja ya Pak Fatul ya. Jadi nggak mungkin minta 50%, kalau tingkat universitas bisa lah 50%. Tetapi kalau tingkat sekolah tinggi, politeknik ataupun akademi nggak bisa, berarti harus semua senatnya. Kemudian yang keempat ada berita acara komite integritas akademik. Nah ini kemarin berdasarkan kesepakatan tim komite integritas akademik ini ketuanya itu adalah pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Anggotanya adalah seluruh dosen yang memiliki jabatan fungsional. Jadi kan dia udah tahu tuh seperti apa penilaian angka kredit. Yang kelima ada surat fakta integritas perguruan tinggi. Nah itu juga wajib ditandatangani pimpinan. Yang keenam surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Yang ketujuh surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Tapi ada tambahan ya Pak, ada surat fakta integritas dari dosen. Iya, enggak ini. Jadi yang ini semuanya diperlukan untuk menjamin bahwa semua publikasi dari dosen-dosen itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada pelanggaran integritas akademik, baik plagiasi, falsifikasi, fabrikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau terjadi, kalaupun nantinya terjadi pelanggaran, berarti Bapak Ibu sendiri sudah menjamin melalui surat pernyataan fakta integritas itu, dan pimpinan juga sebagai penjaminnya karena pimpinan tanda tangan fakta integritas, tanda tangan juga sebagai ketua tim komite integritas. Jadi beratnya di situ. Jadi mungkin berhati-hatinya baik kepada dosen maupun pimpinan. Dan pastikan dokumen kebutuhan formasi sudah diserahkan ke operator dari prodi masing-masing ya Bapak Ibu. Kayaknya nggak perlu lagi yang lain ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke Pamirja aja ya. Pak Ramdhani ya untuk sister. Jadi ini dua Bapak Ibu, ada sister, ada sinkron. Jadi tugas operator lengkap ya. Merangkap semuanya operator PAK sister dan operator PAK sinkron versi 3. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diserahkan kemana nih ke moderator lagi ya. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Mungkin jadi yang bisa kita highlight tadi ada timelinenya ya. Jadi timelinenya untuk memang saat ini menunggu dari sister juga. Sudah mudah-mudahan bisa keluar tadi untuk eligible-nya yang AA dan lektor. Ya, kemudian ada timeline-nya tadi yang diharuskan berarti ada kerja keras yang dikabarkan kepada dosen untuk mempersiapkan jabatan fungsionalnya. Jadi sebenarnya dari hari ini pun sudah bisa sebenarnya diakses, nanti bisa diinformasikan ke dosen-dosen yang bersangkutan yang kira-kira akan eligible, itu bisa memulai penginputan, nanti lebih tepatnya mungkin disampaikan oleh
Pak Mirza Yogi ya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan di bagian terutama sister ya. Ini oleh saudara saya tadi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Bajari. Beliau ini juga visioner ya, visioner besar yaitu membantu para dosen ya. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Karena berkat Bapak Ibu sekalian itu dosen-dosen bisa ngusul Japung ya. Berkat Bapak Ibu sekalian dosen-dosen itu yang lupa berkasnya ada yang kurang, macam-macam ya. Macam-macam ya. Bahkan mungkin yang nggak bisa ngusul Japung dibantuin sekalian ya. Luar biasa sekali ya. Kami mewakili sebagai dosen juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Terutama juga dari LD 11 juga terima kasih karena pastinya banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan terkait dengan yang akan kita kerjakan nanti. Karena ada 2 aplikasi nih ya, lumayan lah ya. Oke, baik untuk waktu, mempersingkat waktu mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat, pulang cepat, makan cepat. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ramdhani. Terima kasih Bapak Fatul Hafid Senior Ulun nih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ulun kada bisa pantun. Mohon pantun nih kayak di sini gunung, di sana gunung, ampihan aja jadi. Oke. Sebelumnya ulun ini sekedar sharing Bapak Ibu ya. Sharing ilmu. Karena di sister ini sedikit sukanya banyak dukanya kayaknya. Bener, apalagi dengan total jumlah dosen itu yang banyak, itu sangat pusing sekali. Pusing sekali, apalagi semuanya sekarang sepertinya diserahkan ke PTS. Dan alhamdulillah kayaknya Eledikti santai sekarang. Kan kalau dulu Pak sinkron tuh kan semuanya kayaknya kita santai mau upload selesai Eledikti pusing. Sekarang pusingnya di transfer ke kita Pak. Nah itu dia asal muasalnya. Oke. Ulun izin share dulu. Loh. Kada insya Allah. Insya Allah bisa. Belum. Alhamdulillah. Iya Pak. Iya. Oke, bismillah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini juga ada sebagai admin PT, karena operator PAK ini akses usernya bersumber dari admin PT. Nah, jadi Bapak Ibu itu di kampus masing-masing apakah terbagi, ada admin PT, ada operator PDD, ada operator BKD, ada operator PAK, atau all in one. Nah, itu dia. Itu yang pusing tuh. Nah, itu dia. Kalau all in one itu, waduh, tuh capek sekali itu. Apalagi sudah musim-musim BKD, musim jabatan fungsional, itu semakin pusing. Bukan curhat, tapi mirip. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kalaunya Bapak Ibu bukan admin PT, bisa konfirmasi ke admin PT. Setelah itu minta dibuatkan user account untuk akses menjadi operator PAK. Nah, nanti Bapak Ibu kalaunya jadi operator PAK saja, itu agak ringan tugasnya. Kenapa? Ringannya itu karena verifikasi PDD itu nanti berkomunikasi dengan operator PDD atau admin PT. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar mengupload dokumen kelengkapan pada usulan jabatan fungsional. Nah itu dia. Tapi Bapak Ibu apabila merangkap semuanya, itu nanti Bapak Ibu juga memverifikasi, Bapak Ibu juga mengecek, Bapak Ibu juga mengupload.
Nah itu dia. Nah, ya kepotong ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu setelah dibuatkan langsung saja nanti bisa, apabila Bapak Ibu juga dosen, mungkin ada dosen yang diperbantukan sebagai operator ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan akun sister dosennya. Jadi ada 2 level user account nanti, bisa sebagai dosen ataupun sebagai operator PAK dalam 1 email. Boleh juga 2 email, takutnya nanti email yang satunya apabila Bapak Ibu sebagai dosen tuh ada mungkin pesan untuk upload jurnal di situ semuanya dipisahkan nggak apa-apa. Nah, jadi 1 juga nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, untuk sekarang di wilayah 11, ulun pantengi dari kemarin di grup itu memang belum muncul yang lektor. Yang munculnya masih guru besar dan lektor kepala. Nah ini dia. Ulun akan mencoba untuk sharing pengalaman ulun pada saat pengajuan jabatan fungsional kemarin, yaitu kami ada 2 dosen mengajukan besar. Dan itu pun dua dosen itu capek dan uyuh ya, karena berkasnya banyak. Bayangkan saja kalau yang mengajukan tuh lebih dari 10. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu, saran kami, saran ulun tuh ada tim di kampus masing-masing yang membagi tugas mana yang menghandle untuk ajuan jabatan ke guru besar, mana yang menghandle untuk yang lektor kepala, mana yang menghandle untuk yang asisten ahli dan lektor. Karena kalau satu saja, apabila jumlah dosennya itu banyak, itu akan kesusahan. Kalaunya sedikit nggak apa-apa. Kalau ini contohnya kami di UNISKA itu sekitar hampir 480 dosen yang aktif. Bayangkan saja dalam periode buka ini ada 30 yang mendaftar. Pusing kami sudah. Sangat pusing. Bahkan belum lagi komplain dari dosen-dosen tersebut. Minta cepat. Ya kan? Belum lagi akses server dari sister yang low respon. Nah itu dia, bisa dibayangkan. Untung rambut saya masih ada. Ya kan ya, kalau nggak ada bisa Pak Mirza. Oke. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu itu belum membutuhkan akun sebagai operator PAK, jadi disarankan atau dikonfirmasi ke dosen yang bersangkutan, misalkan Pak, Bu, ulun apakah sudah eligible? Apabila sudah eligible, yang cek nanti di dalam operator itu, di menu operator, ya. Nah, itu nanti jangan langsung diajukan Bapak Ibu, itu mohon dikonfirmasi apakah semua PDP-nya itu sudah valid atau belum. Mulai pemadangan data dari verifikasi NIK sampai status dosen. Di kami itu banyak temuan. Banyak dosen yang tidak sama nama yang ada di sister dengan nama yang ada di KTP. Dan itu pun ada yang bisa diinputkan sesuai dengan yang di KTP, dengan titelnya, ada yang nggak bisa. Jadi kami sarankan pada saat pemadanan, kami sarankan ke Capil untuk memperbaiki. Bahkan ada yang sampai putus asa Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa melakukan pemadanan data. Sekalinya saya cek, ternyata nama daripada dosen tersebut itu di KTP ada tambahan nama dari bapak, tapi di sister nggak ada. Nah itu pusing, 1 bulan si Dinin tuh kayak apa ini? Sekalinya ulun cek sama Pak Riza, terima kasih Pak Riza. Nah itu ternyata harus ditambahkan namanya, baru berhasil. Itu 1. Yang kedua, masalah profil isian daripada jabatan fungsional dan kepangkatan. Itu wajib diisi.
Kenapa Bapak Ibu? Ada temuan, ini sharing ya, ini sharing. Kemarin pada saat pengajuan usulan Bapak Zelani, bayangkan dengan waktu sedikit, itu di daftar eligible tahu-tahu hilang. Aduh, pusing saya tuh. Sedangkan Sidin ini sudah mengupload sampai dengan ingin diajukan permintaan pengesahan di LADikti. Tetapi ternyata ada PDD yang kurang. Nah kalau Bapak Ibu statusnya operatornya PAK, kan nggak bisa tuh menghandle tuh. Berarti Bapak Ibu harus konfirmasi ke operator PDD untuk diverifikasi dan diverifikasi juga oleh LADikti. Pada saat itu, semua kelengkapan dokumen itu semuanya sudah diupload, ternyata mungkin ada kasus juga nanti profil penelitian Sidin sebagai syarat tambahan khusus itu belum masuk di sistem. Dan akhirnya disinkronkan di Sinta. Otomatis ajuan yang ada di eligible harus kami hapus. Pada saat kami hapus ajuan, hilang. Padahal kurang 2 hari lagi itu pengesahan di PT. Udah pusing kami itu. Kalau tidak, Sidin akan lanjut ke periode selanjutnya. Padahal Sidin itu sudah settle lah. Akhirnya kami surati ke pusat bantuan. Alhamdulillah responnya cepat, muncul lagi. Nanti Bapak Ibu akan mendapati beberapa temuan seperti itu. Yang mungkin di luar dugaan. Banyak seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti minta tolong sebelum dilakukan unggah dokumen, tolong benar dicek PDD-nya. Mulai dari jabatan, in-passing, fungsional, sampai dengan status verifikasi NIK dan status dosennya. Karena nanti kalau tidak dibaiki, itu kita sebagai operator PAK nggak bisa mengunggah dan mengirim ke LADikti sebagai pengesahan. Nah, ini kami contohkan. Di situ ada, karena di lektor itu belum, yang ada lektor kepala dan guru besar. Jadi Bapak Ibu bisa login saja nanti, login sebagai operator PAK. Nanti Bapak Ibu memilih ke guru besar, ajuan guru besar atau ajuan ke lektor kepala. Setelah itu Bapak Ibu pilih juga, ini ajuan nanti apakah dosen PNS ataupun perjanjian dengan PT atau istilahnya dosen DTY. Sekarang kan seperti itu. Nah, jika sudah diajukan, nanti kami juga ada temuan lagi Bapak Ibu. Mungkin minta bantuan nanti sama Ibu Eni atau Pak Rizal. Jadi kami ada temuan juga, dan kami juga tidak bisa menjawab. Sidin itu eligible dari syaratnya untuk ke lektor kepala. Kami cek semuanya PDD-nya lengkap, sampai dengan TMT-nya sudah minimal 2 tahun, semuanya lengkap intinya, tapi di daftar eligible nggak muncul. Itu temuan kami ada. Nah kami bingung nih, makanya kalau Pak Rizal dan Ibu Eni mendengar, minta bantuan nanti juga. Siapa tahu bisa. Sebelum kami memberikan menyurati ke pusat bantuan, siapa tahu ada caranya. Jadi Bapak Ibu centang saja nanti berapa orang yang sudah eligible. Tapi saran ulun, jangan asal diajukan kalau data kelengkapan dosen tersebut tidak lengkap. Kan nanti Bapak Ibu membentuk tim komite. Ada senat. Jadi kan tim komite istilahnya itu review internal. Mengecek kelengkapan semuanya. Baik ajuan ke lektor kepala, ataupun guru besar. Nah, kalaunya sudah dinilai sesuai, valid, tugas kita nanti Bapak Ibu mengupload. Kemarin, karena belum ada sinkron 3, jadi ajuan lektor kepala dan guru besar itu diajukannya dokumennya via Google Drive.
Jadi kami pisah-pisah. Ini kelengkapan mengenai profil, ini syarat tambahan khusus, ini mengenai BKD, seperti itu. Jadi kami menerima share link. Ada juga yang dokumen secara hard copy. Nah, seperti itu dinilai atau dikoreksi sama komite atau internal, review internal. Kalau sudah valid, kami upload ke sistem. Itu pian centang sebanyak dosen yang sudah eligible dan datanya itu sudah lengkap. Jangan sampai datanya nggak lengkap asal ulun ajukan. Soalnya sudah ada di kayaknya ulun berdiri. Jadi Bapak Ibu dicentang saja, misalkan pian pilih sebagai dosen DTY ataupun dosen PNS dicentang, pada saat dicentang itu nanti dari ajuan izin ulun turun. Nah, dari ajuan ini nanti Bapak Ibu dicentang, itu pian pilih statusnya itu sebagai dosen tetap atau dosen PNS dicentang. Setelah itu diklik tombol ajuan sebagai lektor kepala. Yes. Setelah dicentang nanti Bapak Ibu, next lagi Pak, ini yang DPK sama saja contohnya. Setelah dicentang Bapak Ibu baru nanti ada tampilan ini, salah satu list nama dosen yang akan kita input atau kita upload kelengkapan dokumennya. Jadi satu persatu Bapak Ibu ya, apabila nanti ada 3 usulan lektor kepala, terus misalkan 1 guru besar, maka kita mengupload satu persatu dosen. 1 dosen kita upload, 1 dosen kita upload, nggak bisa langsung kolektif. Nah, makanya kami itu membagi siapa yang bertugas untuk memonitor ajuan guru besar, siapa yang bertugas memonitor lektor kepala, siapa bertugas memonitor yang lektor ataupun asisten ahli. Kami sudah ada timnya. Jadi apabila ada ajuannya banyak, tinggal dibagi per pos. Seperti itu. Next Pak, minta tolong. Nah, apabila Bapak Ibu nanti mengajukannya, ternyata dosen tersebut belum lengkap, maka ada perintah silakan lengkapi PDD. Nah, apabila Bapak Ibu itu bukan operator PDD, maka konfirmasi dengan operator PDD. Siapa yang bertugas memverifikasi ajuan perubahan data dosen. Kalau pian merangkap, langsung saja. Karena sering kami temukan, ternyata banyak nanti itu apabila sudah serdos, itu status serdiknya belum terupload. Nah itu ada temuan, nanti nggak bisa diajukan nanti. Nggak bisa muncul centang biru nanti. Terus perubahan mengenai jabatan fungsionalnya, terus in-passingnya, dan status pemadanannya. Kami sering menemukan ini di kami. Jadi kami kembalikan lagi ke dosennya. Pak, Bu, tolong perbaiki lagi. Sehingga dibaiki, kami verifikasikan 2 pintu ya. Kita membaiki, nanti operator PT memverifikasi, setelah itu operator Eledikti yang memverifikasi.
Nah, jadi saran ulun jauh-jauh sebelumnya dibuka periode ini di-share ke dosen-dosen yang ada di Universitas Bapak Ibu untuk mencek kembali PDD-nya. Karena jangan sampai nanti mepet waktunya melakukan perubahan data PDD. Karena bisa jadi sistem itu ada trouble. Trouble-nya itu bisa jadi hilang nanti Bapak Ibu, pengalaman ulun. Kami pusing. Tidak ada ajuannya. Namanya tidak ada, nama dosennya. Sedangkan Sidin itu sudah mau mengajukan berapa hari lagi itu. Takutnya kan lama. Nah itu. Jadi saran ulun diajukan sejauh mungkin, diverifikasi atau dikoreksi sejauh mungkin mengenai PDD. Next Pak, minta tolong. Nah, ini contoh apabila SK jabatannya belum ada. Jadi semuanya kelihatan nanti Bapak Ibu pada saat diajukan berhasil. Tapi pada saat melengkapi dokumen kita klik itu muncul yang habang-habang tuh muncul nanti. Itu tugasnya operator PDD dan dosen tersebut. Bukan kita sebagai operator PAK. Tapi kalau merangkap tugas kita double. Next. Ini yang sudah settle atau sudah benar, jadi tidak ada tanda merah. Yang ada otomatis kelengkapan profil, itu ada 5 item apabila untuk yang lektor kepala Bapak Ibu ya. Kelengkapan profil, angka kredit, syarat BKD, syarat khusus, dan dokumen rekomendasi. Nah, apabila dosen tersebut itu rajin melapor BKD selama 4, maka akan muncul di situ centang hijaunya. Apabila belum, maka nggak bisa. Nah, di masing-masing item itu ada sub item lagi. Sub itemnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan sub item itu filenya tergantung dari dosen yang memberikan ke kita. Ada yang diberikannya itu pernah ulun mendapati itu beberapa dokumen saja padahal diperlukan banyak. Hanya tidak kami upload. Menunggu dosen tersebut memberikan ke kita. Ada seperti itu. Bisa minta tolong next Pak. Nah ini contoh kelengkapan profil data dosen. Jadi nanti Bapak Ibu, apabila sudah settle, sudah pas, ataupun sudah lengkap di profilnya, maka tidak ada muncul tanda-tanda merah. Apabila tidak lengkap, itu ada TMT-nya merah, ini passingnya merah, semuanya merah, itu nanti harus diupload oleh dosen tersebut atau oleh operator PT. Karena bisa jadi ada dosen, maaf nih, nggak bisa, ya kan? Operator admin PT pada dasarnya ada yang bisa mengupload, ada yang nggak ada bisa, karena diberikan batasan akses. Ada yang bisa, berarti Bapak Ibu langsung saja minta datanya, kita bantu untuk upload apabila kita merangkap. Apabila tidak, kita serahkan ke operator atau kita serahkan ke dosen. Tapi rata-rata biasanya kita yang bertugas menguploadnya. Silakan Pak, minta tolong. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kelengkapan ini nanti bisa, atau enaknya ulun langsung aja ya, izin langsung duduk membuka aplikasinya ya, izin ya. Enaknya langsung membuka aplikasinya. Nah, ini langsung ulun contohkan saja. Misalkan ini ulun sebagai operator PAK dan memilih kenaikan jabatan ke lektor kepala dari lektor. Maka kita pilih di sini sebagai periode kedua. Kita pilih. Nah, di situ nanti akan muncul beberapa data eligible. Nah, di sini ada beberapa list dosen PNS dan non PNS. Misalkan kita pilih di sini dosen non PNS atau dosen tetap yayasan. Ini saya contohkan, misalkan ini adalah atas nama Ibu Dian. Terus kita ajukan.
pada saat diajukan, ini nanti muncul ke menu di sebelahnya. Di situ ada menu kelengkapan dokumen. Nah, disinilah tugas kita sebagai operator untuk mengupload dokumen-dokumen yang diberikan dari dosen ke kita. Kita pilih, tadi kan kita memilih dosen non-PNS atau DTY. Maka kita pilih rule-nya yang dosen DTY. Nah, kita cari di sini, ternyata sudah ada beberapa. Ini saya contohkan yang Ibu Dian. Nah, kemarin temuan di Ulun, PDD dosen tersebut tuh ada bermasalah, sehingga harus Ulun hapus di sini. Pada saat Ulun hapus di sini, itu seharusnya logikanya muncul di data dosen eligible. Itu tidak muncul. Tidak muncul. Kami cek di status eligible, di sini mengeceknya, itu, nah di sini dia, itu muncul. Tapi di daftar di sini tidak muncul. Dan akhirnya kami suratilah ke pusat bantuan dengan syarat meng-screenshot apa-apa yang dijadikan bukti. Setelah itu ada responnya itu nggak cepat Bapak Ibu ya, 1 hari lebih. 2 hari baru muncul. Nah, seperti itu. Setelah kita pilih tadi kelengkapan dokumen, kita pilih di kelengkapan dokumen ini, terus kita pilih rule-nya sebagai dosen tetap, kita pilih lengkapi dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini nih ada 5 item apabila lektor kepala. Kita pilih yang pertama itu kelengkapan profil. Kelengkapan profil ini mencakup mengenai ijazah. Saran Ulun ikuti sesuai yang ada di sini. Saran Ulun. Fotokopi ijazah memerlukan legalisir. Lampiran data form sister tidak bla 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 bla. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu diupload di sini. Pada saat diupload Bapak Ibu, setelah diupload itu tidak bisa melihat datanya. Misalkan ini Ulun upload nih. Ini sampel saja Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Terus bukti dari dokumen tesis ataupun disertasi pendidikan yang lebih tinggi. Di-upload juga Bapak Ibu ya. Setelah itu turun lagi ke bawah, mata kuliah yang diampu. Yang satu wajib apa? Misalkan ini. Setelah itu opsional mata kuliahnya apa? Yang 2 apa? Setelah itu karena ini lektor kepala, maka di sini ada ranting sesuai dengan formasi jabatan yang dibuat Bapak Ibu sebelumnya. Apabila sudah dibuat dari kampus, dari perprodi itu bisa diinput sini. Siapa yang menginput? Kita sebagai operator. Terus isinya apa? Kita tanyakan ke dosennya. Pak, Bu, Pian kepakarannya apa? Nah, seperti itu. Nah, apabila nanti di sini belum dosennya itu belum menginput rumpun ilmu, pohon ilmu, dikonfirmasi Pak. Atau bisa gini, Pak, Ulun ganti rumpun ilmunya. Nah, kalau mengganti rumpun ilmu, itu harus menghapus di ajuan ini Bapak Ibu. Dihapus di ajuan, setelah itu dipilih lagi, baru di-input ulang lagi. Jadi kerjaannya itu 2 kali. Nggak bisa di PDD di-update, tahu-tahu nanti di kelengkapan dokumen terupdate. Ternyata enggak. Harus hapus dulu, baru ditarik lagi. Pengalaman Ulun kemarin. Setelah di-input, disimpan saja. Setelah disimpan, lanjut nanti ke sini. Ke angka kredit. Nah, ini dia nanti mungkin ada perbedaan. Kalaunya nanti itu sebagai dosen PNS, Bapak Ibu lebih mudah. Kenapa? Karena ada nilai integrasi, PHK integrasi dan konversi. Di mana dapatnya itu? Di sini nanti. Kalaunya PNS itu dapatnya di sini. Di dashboard pengawasan, nanti bisa di-download berkasnya di sini. Tapi kalaunya nilai konversinya itu kalau didasar dari Eledikti yang memberikan. Ini bisa dicetak. Jadi nanti digabung 2. Jadi contohnya ini Ulun contohkan miliknya Pak
Pak Jai. Nah ini dia. Nah ini dia PAK konversi dan integrasi. Ini yang konversi didapatkan dari Eledikti dan Ulun minta langsung ke Pak Jai-nya. Dan Ulun jadikan satu dengan PAK integrasi dan itu nanti diupload di bagian angka kredit. Jadi satu Bapak Ibu ya. Jadi satu apabila dia itu dosen PNS. Nah, kalaunya dosen non PNS itu menunggu Bapak Mirza Yogi nanti menjelaskannya. Itu yang mungkin agak tricky sedikit lah. Kalau PNS enak bener. Ada PAK integrasi dan konversi langsung upload. Setelah diupload semuanya yang mengenai angka kredit, ulun kembali lagi ke ajuannya. Kita pilih yang non PNS. Nah, ini dia. Lengkapi dokumen. Nah, ini dia. Di input totalnya berapa? Kalaunya non PNS itu dari sistem sinkron 3. Kalaunya yang di PNS itu di sini nanti. Nah, ini dia. Nah, ini. Setelah diinput di sistem, baru disimpan. Setelah disimpan, itu belum selesai Bapak Ibu. Ini nanti akan jadi hijau. Kalau lengkap ini akan jadi hijau. Setelah itu syarat khusus. Karena ini lektor kepala Bapak Ibu, maka surat pernyataan fakta integritas karya ilmiah. Jadi karya ilmiah apa yang digunakan untuk pengajuan lektor kepala. Jadi di-upload di sini, jangan lupa tautan profil Sintanya juga. Baik guru besar maupun lektor kepala sama. Untuk syarat khusus ini, sama. Setelah itu, surat fakta integritas validasi pimpinan PT. Ini dari mana? Dari list publikasi yang digunakan. Atau bukti jurnal yang digunakan. Nah, itu nanti, jangan lupa nanti ada stempel daripada universitas ataupun perguruan tinggi. Setelah itu Bapak Ibu, barulah ini tugas kita lagi menarik lampiran karya ilmiah. Nah ini terkadang terjadi permasalahan Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang tidak muncul. Kemarin kami mendapati juga tidak muncul. Tidak muncul, kami cek di perubahan data dosen, riwayat publikasi, itu tidak ada. Bingung kami. Akhirnya kami konfirmasi, karena kami itu ada lembaga publikasi, jadi kami konfirmasi ke lembaga publikasi untuk mengecek di profil Sinta yang bersangkutan. Setelah itu disinkronkanlah di Sinta. Setelah sinkron di Sinta, barulah bisa masuk ke sister. Pada saat bisa masuk ke sister, barulah muncul di sini. Jadi kerjanya agak banyak nih apabila ada trouble di sini. Setelah itu, nggak perlu dipilih semuanya, pilih yang ingin dijadikan syarat khusus. Misalkan ini contoh saja. Terus kita klik selanjutnya. Nah, nanti juga ada permasalahan lagi. Apabila nanti di riwayat publikasinya tidak lengkap, mengenai volume jurnalnya berapa, nomor jurnalnya berapa, dan sebagainya, itu harus diinput lagi, diupdate di PDD dosen tersebut. Setelah diupdate, diperbaharui lagi di operator PAK. Setelah di operator PAK, barulah nanti diupload. Apabila yang bersangkutan itu adalah S2, maka wajib yang Scopus. Kalau sudah S3 kan tidak wajib. Nah seperti itu. Setelah itu uploadlah dokumen dan wajib juga dengan bukti korespondensi. Nah ini juga ada temuan tadi. Sebagai ketua juga nggak ketemu tadi.
Mungkin ada Bapak operator di sini yang kasusnya di kampusnya, Sidin sebagai ketua ternyata nggak muncul. Nah itu dia. Itu juga nanti kita telisik lagi lebih dalam. Kemana arahnya kok nggak bisa muncul. Nah kita upload semua bukti korespondensi mulai dari misalkan review. Ini ulun contohkan lagi miliknya Pak Jelani, maaf Pak ya, ulun contohkan punya Pian nih Pak. Membuka data Pian nih. Semoga berkah ilmu Pian nanti. Amin. Ini bukti-buktinya semuanya diupload. Itu bukti korespondensi. Setelah itu diupload semuanya sampai dengan uji kemiripan jelas dari Turnitin Bapak Ibu ya. Bukan dari mungkin apa plagiat checker tuh tidak kurang pas ya dari Turnitin. Buktinya pada saat publikasi pasti OJS itu memerlukan bukti kemiripannya dari Turnitin. Diupload juga di sini. Setelah diupload simpan selesai itu dari sisi syarat khusus. Kembali lagi ke sini. Nah, setelah kembali lagi ke sini, baru ini dokumen rekomendasi. Nah ini yang ada di PT Bapak Ibu. Mulai dengan formasi jabatan. Jadi Bapak Ibu misalkan belum ada formasi jabatan, misalkan dosennya belum membuat nih, diserahkan ke dosen tersebut. Suruh prodinya untuk membuat formasinya jikalau belum ada. Tapi perasaan ulun sudah ada semuanya karena sudah ada disosialisasikan. Setelah itu pengantar. Nah ini pengantar dari mana? Nah kalaunya berdasarkan pengalaman ulun, kalaunya LK dan GB ini dari LDikti. Nggak tahu kalaunya lektor nanti dan asisten ahli. Apakah dari PT? Karena kan yang menilai itu di pusat ya. Jadi pengantarnya itu Pak LDikti Pak dibuatkan. Tapi kami membuat pengantar juga. Pengantarnya ada dua. Dari kami menyurati ke LLDikti. Ini. Nah ini contohnya dari kami menyurati ke LLDikti pengantarnya. Nah ini dia yang di bawah ini. Kami menyurati bahwa atas nama tersebut melakukan usulan kenaikan jabatan akademik. Setelah itu dapat balasan dari LLDikti, dua-duanya kami gabung dan kami upload ke Sister. Setelah itu ke berita acara Senat, semuanya diupload lagi. Jangan lupa nomor surat dan sampai tanggal suratnya. Setelah itu Komite Integrasi Integritas, maaf, integritas. Setelah itu fakta integritas. Semuanya diupload. Ini baru satu dosen Bapak Ibu ya. Baru satu dosen. Bayangkan kalau ngajukan ada 5. Nah, lumayan. Setelah itu, ini nanti akan menjadi hijau semuanya. Ini hijau, hijau, hijau semuanya. Pada saat hijau semuanya, kembali lagi ke sini. Pada saat hijau semuanya, bentar. Nah, pada saat hijau semuanya, itu Bapak Ibu nanti bisa mengklik di sini. Kirim permintaan pengajuan. Pada saat diklik nanti muncul pesan bahwa benar-benar kita ingin mengajukan ke pimpinan PT ini yang mengesahkan adalah LLDikti. Setelah itu klik kirim permintaan pengesahan. Kita kirim dan kita tunggu nanti. Itu pun nanti LLDikti akan mengoreksi lagi. Apakah benar
berkas ajuan kita. Jikalau salah atau kurang lengkap, dikembalikan lagi ke kita. Di feedback lagi ke kita dan kita perbaiki lagi. Dan kita kirim lagi. Sampai benar-benar ajuan berkas satu dosen itu valid dan sesuai. Jikalau sudah, kita tunggu saja Bapak Ibu. Proses daripada jadwal penilaian. Nah, di situ kita akan mengecek berkala Bapak Ibu. Mengecek berkala maksudnya apa? Nanti bisa jadi per dosen itu berbeda statusnya. Ini ulun contohkan. Kemarin itu kami ada dua, yaitu ada dua pengajuan guru besar. Ini ulun contohkan. Pada saat dilengkapi dokumen, nanti kita ajukan data yang ada di sini hilang Bapak Ibu. Karena dianggap sudah lengkap dan diverifikasi oleh Dikti disahkan, berarti sudah pas, maka menunggu ini sudah, nanti ini sudah, maka di sini di monitoring ajuan. Pada saat di monitoring ajuan, kita cek nanti Bapak Ibu. Ajuannya ini sudah diplot tidak asesornya. Kalau belum diplot asesornya akan ketahuan di sini. Kalau tadi keliru kayaknya. Ke yang lamaan ini. Nah ini dia. Jadi nanti muncul di sini nanti statusnya penugasan asesor. Jadi nanti di sini akan muncul penugasan asesor, asesor tugaskan di sini. Muncul, setelah ditugaskan, nanti muncul lagi, kita tunggu lagi. Asesor menilai. Seperti itu. Jadi kita sebagai operator PAK berkala mengecek di sini. Di monitoring ajuan. Sampai dengan nanti statusnya selesai dinilai. Pada saat selesai dinilai, itu nanti juga akan menunggu juga prosesnya. Hasilnya ini nanti ajuan jabatan fungsional ini direkomendasikan atau ada revisi. Nah, apabila ada revisi, kalau kemarin Bapak Ibu, pengalaman ulun nih yang pertama, itu hasil revisinya tidak kelihatan di kita. Misalkan ini ulun lihat ajuan. Nah, di sini nanti akan muncul karena kalaunya guru besar itu ada dua asesor, asesor 1 penilaian, asesor 2. Kalaunya lektor kepala 1. Nah, lu kurang tahu kalaunya lektor dan asisten ahli kayak apa, belum tahu, lu kurang tahu jadi. Nah, kalau ini guru besar nanti akan muncul di sini. Muncul, dan semua berkas-berkas tadi kita bisa melihat hasil koreksi asesor per masing-masing asesor. Awal-awal munculnya sistem ini lu tidak bisa melihat. Mungkin di-upgrade sama sisi programmernya. Jadi kita sebagai operator PAK bisa melihat nanti komentarnya di sini. Di sebelah sana. Nah, apabila ada revisi, kita baiki sesuai yang arahan asesornya. Itu pun ada batasan waktu biasanya kan. Ada misalkan muncul keluar hasil ujian, hasil penilaiannya itu tanggal kemarin itu tanggal 10-an, revisinya tanggal 15 ke 20. Nah, jadi rentang sebelum pembukaan revisi itu dosen itu bisa melengkapi kekurangan revisinya. Baru nanti diserahkan ke kita lagi apabila ada revisi. Kita upload lagi. Kita upload lagi dan kita tunggu proses penilaian lagi bagi dosen yang revisi. Itu satu dosen. Nah, seperti itu. Apabila sudah berhasil atau selesai dinilai tidak ada revisi, maka kita tunggu saja nanti. Apabila revisi, kita cek lagi nanti hasil revisinya itu sesuai dengan keinginan asesor atau tidak. Itu pun menyesuaikan dengan jadwal daripada masa revisi. Nah, ini nanti ada statusnya. Apabila dia proses revisi, maka muncul di sini statusnya proses revisi. Dan kita lihat hasilnya, dan kalau belum selesai dinilai revisi, maka kita tidak bisa juga.
menunggu periode selesai revisinya. Nah ini merupakan alur-alur yang menurut ulun pribadi sangat capek ya, karena satu dosen itu memerlukan waktu yang panjang. Belum lagi ada PDD yang bermasalah. Kalaunya pengalaman ulun, kelengkapan dokumen dosen itu tidak ada masalah. Yang sering ada masalah itu di PDD, terutama di publikasi, sering ada muncul permasalahan. Yang kedua di pemadanan data, sering muncul permasalahan. Yang ketiga di status ajuan. Status ajuannya itu maksudnya kalau ada perubahan di dalam status ajuan, apabila waktunya sangat mepet sekali, ulun tidak berani menghapus. Tidak berani menghapus. Kemarin itu ada punyanya Ibu Silvi, ada kurang 1 hari, ternyata ada dokumen, bukan dokumen, rumpun ilmu. Rumpun ilmu Sidin itu update. Diupdate, diverifikasi oleh admin PT. Ternyata tidak terupdate di ajuan GB-nya. Seharusnya kan harus terupdate ya. Kalau ulun hapus, takutnya hilang. Jadi ulun biarkan saja. Alhamdulillah mungkin dinilai di asesor sudah berubah mungkin ya. Tapi kalaunya di menu kita tidak berubah. Seandainya waktunya panjang, kita bisa hapus. Ini waktunya mepet, lu nggak berani ngapus. Karena sistem ini pengembangnya bukan dari LDK wilayah 11, kan dari pusat. Kalaunya ada apa-apa, ya kita susah. Main pusat bantuan. Itu dia. Untuk ajuan proses ke guru besar ataupun lektor kepala. Setelah itu yang sering kami dapati permasalahannya di eligible. Di eligible Bapak Ibu. Nah, di sini ada eligible, kan nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar eligible dosen. Nah ini dia. Yang lektor kepala ataupun guru besar. Ada 2 kan ya, kenaikan karir sama yang di bawah sini. Kita cek di sini, misalkan ini ya, atas nama Pak Uhaib misalkan. Ini contoh, Sidin eligible. Kalau kita cek juga, mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada operator Serdos, mirip dengan eligible Serdos, kita cek, masukkan NIDN. Terus pilih, misalkan dia atau Sidin ke lektor kepala, kita cek eligibilitasnya. Ternyata di sini eligible semuanya. Nah, masa jabatan Sidin sudah panjang, 2 tahun lebih untuk lektor 300. Bahkan pangkatnya sudah 3D. Semuanya lengkap, PDD-nya tidak ada bermasalah. Semuanya lengkap, semuanya tidak ada warna merah, lengkap semuanya. Bahkan Serdos, syarat BKD-nya ya, karena Sidin sudah Serdos, itu sudah memenuhi 4 BKD. Pada saat ulun cek di sini, dikenaikan karir nih, ke lektor kepala, ke periode kedua, kita pilih yang non PNS, kita pilih yang nggak muncul. Kemarin dosennya datang ke ulun, Pak Ramdhani kenapa ulun kadang muncul? Padahal kalau dicek sesuai dengan eligibilitas, sesuai semuanya sudah. Pusing lagi saya. Kan semuanya eligible, kenapa nggak muncul? Kami cek Sidin Serdos baru dapat 4 BKD Serdos. Ternyata memenuhi. Semuanya memenuhi. Akhirnya kami bingung, kami surati di pusat bantuan. Karena semuanya sesuai dengan eligibilitas, sudah 3D, 2 tahun, semuanya sudah hijau semuanya. Dan belum dibalasi masih. Baru kemarin dosennya konfirmasi ke kami, ingin mengajukan ke lektor kepala, sudah eligible menurut beliau, sampai ulun membuka data profil beliau, di sisternya semuanya memang eligible, semua lengkap semuanya. Tapi nggak masuk di sini. Akhirnya kami lakukan pusat bantuan. Dan belum terbalas masih. Itu temuan yang pertama. Temuan kedua, ada juga data dosen kami hilang di sister. Sidin bisa masuk, tapi menu PDD-nya juga nggak ada.
Kami juga bingung, kami lakukan mengirimkan surat ke pusat bantuan ini untuk bisa diperbaiki. Banyak sekali temuan-temuan yang kami dapati terutama di Uniska karena dosennya banyak sekali. Jadi kami banyak dukanya, sedikit sukanya. Benar sekali itu. Bahkan kami sudah membagi tim nih, tapi masih juga banyak dukanya. Itu saja mungkin paparan dari Ulun, karena kepingin Ulun ini sharing dan kita saling tanya jawab. Siapa tahu ada problem-problem di kampus Bapak Ibu yang belum tahu Ulun, dan siapa tahu Ulun bisa menyelesaikan atau hal lain yang bisa Ulun dapatkan dari Bapak Ibu mengenai sharing di sister. Apalagi Bapak Ibu di sini ada, bisa jadi ada sebagai admin PT ataupun admin PDD. Ulun kembalikan ke Bapak moderator Pak Hafid. Mungkin ada pertanyaan, kalaunya Ulun bisa jawab alhamdulillah, kalaunya tidak bisa jawab ya Ulun serahkan ke nanti ke Sikti nanti. Oke, baik. Mungkin kita kasih aplaus yang meriah dulu. Saya lihat tadi sepertinya peserta banyak yang menggosok tangannya ini. Perlu cash besar. Bukan kedinginan kayaknya ya. Oke, ini sambil disimulasikan tadi yang sisternya, kemudian sambil didata lagi dilihat PDD-nya. Tadi mungkin yang kita highlight tadi bahwa perhatian besar kita sebagai operator, maaf Bapak Ibu saja saya enggak, sebagai operator PT itu untuk melihat lagi yaitu kelengkapan profil dari dosen-dosennya terutama di sister gitu kan ya. Untuk pemadanan data tadi sangat penting sekali. Kemudian juga profil dosennya, semuanya profil dosennya ya. Jadi mungkin yang sudah punya database yang baik dari dosen-dosennya di PT itu terutama tadi baik penyesuaian KTP nama ya kan, kemudian penyesuaian yang lainnya, jabatan fungsionalnya, dan juga saya highlight juga tambahan mungkin bukan cuma di sister tapi juga di sinkron. Saya lihat itu hampir tiap semester kalau ada, mohon maaf Pak, kenapa jabatan fungsional saya masih asisten ahli padahal sudah lektor, atau pangkat saya masih 3B padahal sudah 3C, sudah saya upload tapi hilang. Itu hilang itu sebenarnya ada hilang, itu karena diverifikasi. Jadi memang karena bermasalah Bapak Ibu ya, terlalu banyak, mungkin tadi ada sekitar 6.000 dosen itu ngupload itu seringnya ya